Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Raider Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang bercerita tentang bangkitnya jiwa pedang legendaris terkuat. Pada part sebelumnya, Wonwi pun sangat terkejut saat sang dokter mengatakan jika dantiannya sudah sembuh dengan sendirinya. Kemudian saat ia kembali dan bertemu dengan sang Evil, Evil pun mengatakan jika ia ingin membangun pasukannya sendiri dan meminta Wonwi untuk menjadi seorang kapten warrior kelas atas dan memimpin semua pasukan yang akan ia buat. Sontak, pernyataan sang Evil membuat Wonwi semakin terkejut karena di kehidupannya yang dulu, sang Evil tidak memiliki sebuah pasukan dan ia hanya bergerak seorang diri. Apabila ia membuat pasukannya sendiri, maka masa depan yang sudah ia ketahui semuanya akan berubah. Buat kalian yang baru saja mampir di channel ini, Mimin sangat berterima kasih karena kalian sudah meramaikan kolom komentar dengan kata-kata positif. Berkah kalian semua, Mimin akan selalu bersemangat untuk mengembangkan channel ini. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 18. Cerita dimulai setelah bertemu dengan Bloodstar ke-6. Ia pun menerima taruhan yang telah diberikan olehnya bahwa 6 bulan ke depan akan dilakukan ujian promosi semua tingkatan. Dengan santai Hanbika mengatakan, kita akan bertaruh siapa di antara kalian berdua yang akan menjadi seorang kapten tingkat atas. Dan apabila kalian berdua sama-sama menjadi kapten atau sama-sama mengalami kegagalan, maka kalian berdua harus bertarung satu sama lain untuk menentukan siapa yang akan menang. Mendengar itu, Wonwi berpikir ini adalah cara berpikir yang cocok untuk seniman bela diri. Proposal Bloodstar ke-6 mungkin akan beresiko, tapi itu bisa juga menjadi sebuah faktor sebagai motivasi untukku. Karena apapun yang terjadi, aku akan menjadi seorang kapten. Kalau aku menang dalam taruhan ini, maka aku akan bisa mempelajari sebuah kemampuan dari salah satu master bela diri terhebat. Waktu pun berlalu begitu cepat. Tepat hari ini 6 bulan telah berlalu. Terlihat tes ujian promosi tingkatan telah dilakukan. Hanya dengan 1 kali serangan siku, dengan mudahnya ia mengalahkan warrior tingkat menengah itu. Komandan Gusangwong hanya tertawa. Ia berkata, sayang sekali ia langsung tidak sadarkan diri setelah terkena 1 kali serangan. Dengan ini jumlah warrior tingkat menengah yang telah lolos sekitar 37 orang. Dan jumlah orang yang akan mengambil pelatihan warrior tingkat atas tercatat hanya ada 6 orang. Kemudian kadet yang sudah gagal itu memohon kepadanya untuk diberikan kesempatan kedua agar ia bisa mengulang tes pelatihan itu. Namun Kapten Warrior yang telah mengalahkannya mencoba untuk mengusirnya karena ia sudah gagal dalam melaksanakan ujian itu. Akan tetapi Komandan Gusangwong langsung memerintahkan sang kapten untuk melepaskannya. Ia berkata, aku sudah melihat ujianmu dan kau pasti sudah tahu bagaimana ujian promosi dilakukan dalam kultus kita. Diceritakan ujian kadet peserta pelatihan di dalam kultus Blood. Mereka semua akan berlatih teknik dasar bertarung dari kultus Blood yang disebut sebagai tinju iblis. Lalu mereka akan mencoba formasi 6 orang, formasi 12 orang, dan yang terakhir formasi 36 orang. Jika mereka mampu melakukan itu semua, maka mereka akan menerima sebuah gelar sebagai warrior tingkat dasar. Di antara para warrior tingkat dasar yang telah lolos, mereka yang memiliki bakat di atas rata-rata akan mengambil ujian warrior tingkat menengah. Warrior tingkat menengah adalah warrior kelas 2. Itu berarti ujiannya adalah menunjukkan kemampuan mereka dalam menggunakan tenaga dalam. Mereka perlu mengumpulkan tenaga dalam setidaknya setara dengan 10 tahun sebelum kemampuan mereka bisa diakui. Cara termudah untuk memeriksanya adalah dengan menggunakan batu dunia. Jika seseorang memiliki tenaga dalam yang tinggi, maka ia akan mampu meninggalkan bekas pada permukaan batu itu. Secara otomatis ia akan mendapatkan hak untuk mengambil ujian pelatihan itu.
Namun, ujian yang sebenarnya adalah untuk berduel dengan seorang warrior tingkat atas. Jika mereka mampu bertahan dalam 30 gerakan di dalam duel itu, maka mereka akan mendapatkan gelar sebagai warrior tingkat atas. Cuman itu satu-satunya cara untuk menilai kemampuan seseorang yang digunakan oleh kultus kita. Kami telah memberikan kesempatan yang setara kepada semua orang dan tidak mengecualikan siapapun. Kalau aku memberikanmu kesempatan kedua, apa yang harus aku lakukan terhadap 3 orang yang telah gagal dalam duel ini sama sepertimu? Dan bagaimana dengan 8 orang yang telah gagal dalam membuat tanda pada batu dunia? Aku paham apa yang kau rasakan, tapi aku berharap agar kau bisa menggunakan rasa frustasi dan amarahmu untuk menjadi motivasi bagi dirimu sendiri. Berlatihlah dengan lebih keras dan cobalah di kesempatan berikutnya. Saat mendengar seorang kapten yang bertanya apakah kita harus menghukum orang itu, Komandan Gusang Wong berkata, kita tidak perlu menghukumnya karena situasi yang seperti ini memang sudah sering terjadi. Kemudian ia berteriak untuk mengumumkan jika ujian warrior tingkat dasar akan segera dimulai. Namun ia sangat heran saat semua orang telah melihat ke belakang. Terlihat semua peserta pelatihan itu bergumam karena mereka masih tidak mengetahui jika orang yang telah datang di belakang mereka adalah Sang Evil dan ketiga muridnya. Akan tetapi beda halnya dengan Komandan Gusang Wong. Ia pun langsung terkejut karena ia menyadari jika Sang Evil yang telah datang ke tempat pelatihan itu. Beberapa saat kemudian, sambil berlutut ia berkata, ujian kultus kita hanya menilai dari hasil seseorang. Saya yakin jika murid Anda akan lulus dengan mudah, setidaknya dalam ujian warrior tingkat menengah. Sang Evil pun mengatakan, aku tidak mengerti apa yang kau bicarakan. Dasar bajingan, jangan banyak bicara yang bertele-tele. Yang aku mau, apakah muridku bisa atau tidak dalam mengikuti ujian warrior tingkatan ini? Saat mendengar Sodam yang bertanya apa yang telah mereka bicarakan, Won Wei pun berkata, tidak mungkin semua orang akan setuju apabila ada seseorang yang mengikuti tes ujian ini tanpa mengikuti syarat yang sudah ditentukan. Semua peserta yang mengambil ujian ini totalnya ada 106 orang, dan di antara mereka separuhnya telah dinilai sebagai warrior tingkatan dasar. Akan tetapi apabila kami melompati ujian yang telah ditentukan hanya karena kami adalah murid dari 4 tertinggi dari kultus Blood, sudah pasti mereka semua akan merasa kesal. Mendengar itu, Sodam pun langsung mengolok mereka semua. Jika kalian ingin menjadi seperti Won Wei, maka cobalah menjadi murid dari Sang Evil. Lalu Komandan Gusang Wong mengatakan, ada banyak sekali orang yang telah mendengar kita berbicara saat Anda ingin semua murid Anda langsung melakukan ujian warrior tingkatan atas. Akan tetapi Sang Evil tidak memperdulikan semua orang yang telah melihatnya, dan ia tidak ingin mendengarkan opini dari para kadet yang ada di sana. Kemudian Komandan Gusang Wong mencoba menjelaskannya. Di sini banyak sekali para komandan yang merupakan bawahan dari ketujuh Bloodstar. Bahkan dari mereka ada juga yang merupakan bawahan dari Elder lainnya. Mereka menonton ujian ini untuk memilih dan mengambil beberapa orang yang akan masuk ke dalam sekuat mereka. Bagaimana jika kami menguji dan memastikan bahwa murid Anda memang pantas untuk mengambil ujian ini? Tiba-tiba terdengar suara Hanbika yang berkata, apa yang telah dikatakan oleh Gusang Wong itu memang masuk akal. Ia mencoba untuk mengikuti peraturan sebagai master di lembah ini. Bagaimana jika Anda lakukan saja apa yang telah ia sarankan sebagai master di lembah ini? Melihat kedatangan Hanbika, Sodam pun mengatakan, aku kira wanita tua ini sudah melupakan taruhan yang telah ia buat. Ternyata ia masih mengingatnya. Sambil memperhatikan, Won Wei mengatakan, tidak mungkin ia akan melupakan taruhan itu. Aku rasa dia juga akan melakukan hal yang sama. Kemudian sambil tertawa Sang Evil berkata, kau membuatnya menjadi seperti ide yang bagus. Lalu Hanbika pun mengatakan, karena aku datang ke sini untuk mengikuti ujian warrior tingkat atas. Jadi apa yang harus kami lakukan agar mereka bisa mengikuti ujian ini?
Dengan menunjuk batu bumi, Gusang Wong pun berkata, apabila kalian mampu menunjukkan kepada kami bahwa kalian memang layak untuk mengikuti ujian ini, maka kalian harus membuat tanda di batu bumi itu. Apabila kalian bisa melakukannya, maka tidak akan ada yang berani menolaknya meski kalian sudah mengabaikan syarat yang sudah ditentukan. Lalu Han Bika pun memerintahkan Yehwa untuk maju terlebih dahulu, dan ia berpesan agar ia jangan sampai gagal, karena ini menyangkut soal harga dirinya sebagai master yang telah mengajarinya. Dengan tatapan mata yang penuh percaya diri, ia pun langsung maju ke depan untuk mencoba kelayakan dirinya di hadapan batu bumi. Di sisi yang lain, Won Wei yang memperhatikannya, ia berpikir, hanya dalam waktu 6 bulan, mentalnya sudah sangat kuat. Dia tidak seperti yang dulu, yang terlihat naif sekali. Sekarang ia sangat percaya diri. Aku lumayan penasaran sekuat apa dia sekarang setelah ia dilatih oleh Blue Star ke-6. Terlihat Yehwa yang bersiap menggunakan kekuatannya tepat di hadapan batu bumi itu. Dengan menggunakan kekuatan yang sudah diajarkan oleh Han Bika, ia pun sekuat tenaga memukul batu bumi itu dengan menggunakan kedua telapak tangannya. Para warrior yang telah melihat kekuatan Yehwa, mereka berkata, wanita itu adalah murid dari Blue Star ke-6. Aku telah mendengar bahwa 6 bulan yang lalu ia telah mengambil seorang warrior tingkat dasar lalu mulai melatihnya. Aku tidak menyangka ia akan mampu mencapai kekuatan level seperti itu hanya dalam waktu 6 bulan saja. Pantas saja dia ingin mengambil ujian warrior tingkat atas. Yehwa pun memberi hormat kepada Han Bika. Ia mengatakan jika ia sangat gugup, akan tetapi ia sudah berusaha sebisa mungkin untuk melakukan tes kelayakan itu. Di sisi yang lain, Iron bertanya apakah ia akan menggunakan tenaga dalamnya untuk tes yang seperti ini. Ia pun menjawab, energi inti bawaan adalah senjata rahasia pamungkasku, maka aku tidak perlu untuk menunjukkannya di sini. Saat ini aku hanya perlu menunjukkan seberapa jauh perkembanganku cuma dengan menggunakan tenaga dalam saja. Masalahnya adalah sebelum aku regresi, aku tidak mampu untuk mengikuti ujian tingkat menengah. Oleh sebab itu, aku tidak tahu sebanyak apa tenaga yang perlu aku gunakan untuk menunjukkan hasil yang setingkat ini. Namun, di sisi yang lain, setelah Yehwa berhasil lolos dari ujian kelayakan, sambil berjalan penuh percaya diri, ia memperhatikan Won Wei dan berkata, aku sudah menjadi kuat cuman hanya dalam waktu 6 bulan. Jadi, aku pastikan jika aku yang akan memenangi pertaruhan ini demi nama baik masterku. Akan tetapi, ia sangat terkejut karena apa yang ia ucapkan sama sekali tidak dihiraukan oleh Won Wei. Tiba-tiba Won Wei mendengar suara sang Evil yang mengatakan, sebaiknya kau melakukan yang terbaik. Apabila kau membuatku malu, maka kau akan tanggung akibatnya. Mendengar ancaman itu, Won Wei berpikir, sudah pasti ia memintaku untuk tidak kalah dari gadis itu. Berkat seni bela diri Lek Cakram dan teknik kultivasi Lek Cakram yang sudah ia ajarkan kepadaku, aku bisa mengembangkan tenaga dalamku dengan kecepatan yang luar biasa hanya dalam waktu 6 bulan saja. Kalau aku mencoba menahan kekuatanku, mungkin saja aku sama sekali tidak akan bisa memberikan dampak pada batu dunia itu. Sambil bersiap untuk memukul batu dunia, ia bergumam, agar tidak menguras energiku, aku akan menggunakan 80% kekuatanku saja. Benar saja, hanya dengan satu kali pukulan, ia mampu memberikan dampak yang dalam pada batu dunia. Aku tidak menyangka jika batu dunia tidak sekeras apa yang aku pikirkan. Para warrior yang melihat itu, mereka pun sangat terkejut. Kepalan tangannya bukan sekedar memberi tanda, akan tetapi ia mampu merusak batu dunia. Dia menjadi sekuat itu hanya dalam waktu 1 tahun saja. Di sisi yang lain, saat melihat Won Wei yang mencoba melepaskan tangannya, Sodam berkata, sepertinya kau tidak sadar sebesar apa kekuatan yang perlu kau gunakan. Kemudian sambil tertawa Joabek berkata, apakah hanya segitu saja kekuatan yang kau miliki? Lihatlah baik-baik bagaimana aku melakukannya. Aku adalah orang yang kuat.
Dasar manusia bodoh, kau telah berlebihan menggunakan golden body hanya untuk tes yang seperti ini. Tapi apa yang kau lakukan hanyalah merusak permukaannya saja, dan itu tidak berpengaruh sama sekali. Joabek pun beralasan ia telah menahan semua kekuatannya agar ia tidak melukai Wonwi yang masih berdiri di sampingnya. Para warrior kembali berkata, batu dunia mulai hancur, bahkan pecahannya mulai terbang ke sana sini. Di saat mereka sedang lengah, mereka semua telah dikejutkan oleh Wahyun yang tiba-tiba saja melompat dan menghantamkan kepalanya, sehingga membuat batu dunia langsung terbelah dua. Wonwi pun berpikir, apakah kepalanya ini terbuat dari besi ataupun sesuatu yang sudah diperkuat. Para warrior sangat terkejut, bagaimana bisa ia membelah batu dunia hanya menggunakan kepalanya. Dia benar-benar luar biasa, bisa sekuat itu hanya dalam waktu 1 tahun. Dengan sombongnya, Joabek berkata, apa kau lihat kekuatanku? Semua orang telah memperhatikanku karena aku sudah sekuat ini dengan menggunakan golden bodyku. Namun Wonwi mengatakan, apa kau bodoh, yang mereka lihat adalah Wahyun. Terdengar sang Evil yang tertawa terbahak-bahak. Ia berkata, itulah kekuatan minimal yang seharusnya kalian tunjukkan kepada mereka semua. Sambil berlutut, Gusang Wong berkata, Anda sangat luar biasa, telah mendidik ketiga murid yang sangat bertalenta. Oleh karena itu, mereka semua telah siap untuk mengambil ujian warrior tingkat atas. Kemudian ia terdiam saat mendengar Wonwi yang mengatakan, wahai komandanku, sepertinya Anda telah salah paham. Kami datang ke sini bukan untuk mengambil ujian warrior tingkat atas. Akan tetapi kami datang ke sini ingin mengambil ujian untuk menjadi seorang kapten warrior. Dikisahkan sebuah peraturan untuk mengikuti ujian warrior tingkat atas. Mereka perlu menahan 12 gerakan dari master bela diri kelas 1 yang merupakan warrior tingkatan atas. Sodam pun berkata, kenapa hanya 12 gerakan saja? Sepertinya mereka dengan sengaja menahan diri. Lalu Wonwi pun menjelaskan, mereka memang menahan diri. Mereka adalah master bela diri kelas 1. Mereka memiliki kekuatan yang jauh berbeda dengan warrior tingkatan menengah. Kalau mereka dengan serius ingin mengalahkan para kadet, sudah pasti hanya 3 gerakan saja mereka akan bisa mengalahkannya. Dengan alasan kenapa sang Evil tidak ingin kami langsung melaksanakan ujian kapten adalah karena ia ingin kami melihat bagaimana kemampuan para master bela diri dan menganalisa kemampuan mereka. Tiba-tiba Wonwi terkejut saat sang Evil langsung memegang kepalanya. Ia berkata, apakah kau telah membuat sebuah taruhan kepada wanita jalang itu? Kemudian Iron mengatakan jika ia telah melihat Hanbika telah menelan ludahnya, entah apa yang ia lakukan. Akan tetapi sepertinya ia telah memberitahu sang Evil jika ini adalah sebuah taruhan. Di sisi yang lain, Sodam juga berkata, dia cerdik sekali. Apa dia dengan sengaja melakukan itu agar bisa diuntungkan dalam taruhan ini? Aku tidak menyangka jika harus membicarakan tentang taruhan ini. Bukan cuman itu saja, memang benar kalau dia sudah membuat pergerakan pertama untuk mendapatkan sebuah keuntungan. Dan itu juga untuk menanam benih keraguan dalam diri sang Evil dengan cara membuatnya berpikir kalau aku sudah melakukan pertemuan rahasia yang mencurigakan kepada mereka. Sambil menggoyang-goyang kepalanya, sang Evil berkata, apakah taruhannya untuk membuatmu meyakinkanku agar aku mau menerima proposal itu? Dasar bocah sialan, kau selalu saja mencoba mendapatkan peluang apapun yang telah kau lihat. Akan aku patahkan kedua kakimu apabila kau berani memikirkan ide yang lucu lagi. Namun seketika sang Evil tertawa, tetapi kau telah membuat taruhan yang cukup menarik. Aku pastikan kalau si jalang itu akan mengajarimu teknik kemampuan bela dirinya. Jadi sekarang pergilah dan tunjukkan kepadanya jika kau memang benar-benar muridku. Dijelaskan bahwa kapten itu adalah seorang warrior elit tingkat atas yang dimiliki Cultus Blood. Dan untuk menjadi seorang kapten hanya ada 3 cara. Yang pertama adalah dengan mengumpulkan pencapaian dan terus melangkah maju hingga menjadi seorang wakil kapten sampai pada waktunya menjadi kapten utama. Yang kedua adalah mendapatkan sebuah pencapaian yang sangat besar. Oleh karena itu kau akan dipromosikan menjadi seorang kapten.
Dan yang ketiga adalah kau harus bertarung melawan dua orang sekaligus warrior tingkat atas, dan itu harus menggunakan senjata asli. Dan kau harus mengalahkan mereka berdua tidak lebih dari 100 gerakan. Itu jauh lebih sulit jika dibandingkan dengan mengambil ujian warrior tingkat atas. Kemudian Wonwi mendengar suara telepati Komandan Gusangwong. Ia mengatakan, sepertinya Sang Evil telah mengajarkan muridnya dengan sangat baik. Aku sangat penasaran teknik berpedang apa yang telah ia ajarkan kepadamu. Mendengar itu, Wonwi pun merasakan jika ia pernah merasakan hal yang sama seperti ini ketika diintimidasi oleh Kapten Oh beberapa waktu yang lalu. Dengan santainya, Sodam dan Aaron mengatakan, sudah jelas kalau dia sangat merasa iri karena kau adalah murid dari Sang Evil. Sebaiknya kau tunjukkan saja kepada mereka sekuat apa teknik berpedang Luminous Star yang telah kau pelajari. Kemudian Wonwi mendengar suara telepati dari warrior kelas atas yang akan menantangnya dalam ujian kapten itu. Ia bernama Daijung. Jika kau di sini hanya karena perintah dari Sang Evil, maka tidak perlu bagimu memaksakan diri mengambil posisi sebagai seorang kapten, karena kau masih punya banyak peluang untuk mengembangkan diri. Lalu sambil tersenyum meremehkan, Hoyun berkata, aku pun tidak menyangka jika murid dari Sang Evil akan menggunakan sebuah pedang. Kalau begitu, aku ingin belajar kepadamu bagaimana caranya menggunakan sebuah pedang yang benar. Sambil memberi hormat, dengan santainya Wonwi pun menanggapi ocehan mereka berdua. Aku mengharapkan jika kalian berdua bisa memberikanku pertandingan yang bagus dan menghibur. Mereka berdua langsung menyerangnya secara bersamaan saat mendengar Gusangwong telah mengatakan untuk memulai pertandingannya. Dengan cepat Wonwi menghindari serangan mereka berdua dan ia pun bersiap untuk menyerang balik dengan menggunakan pedangnya itu. Akan tetapi serangan balik Wonwi masih mampu ditahan oleh salah satu dari mereka. Lalu Wonwi mendengar jika pedang Hoyun mengatakan untuk menyerangnya dari arah titik butanya. Dengan cepat Wonwi langsung berbalik badan dan memotong pergerakannya. Ia pun sangat terkejut saat melihat Wonwi mampu menahan serangannya tanpa melihat ke arah belakang. Namun di saat ia sedang lengah, dengan mudahnya Wonwi langsung menendang perutnya sehingga ia pun terpental ke belakang. Mereka begitu heran dengan pergerakan Wonwi. Apakah ia dengan sengaja menunjukkan titik butanya? Aku tidak menyangka ia mampu bereaksi terhadap serangan kombinasi kita tanpa merasa kebingungan sedikit pun. Sepertinya dia punya banyak pengalaman bertarung. Pantas saja dia berambisi untuk mengambil ujian kapten. Terdengar Sodam dan Aaron kembali berkata, kalian tidak akan mudah bisa mengalahkannya karena ia sudah berlatih dengan sangat keras selama 4 bulan penuh. Dan dia sudah melakukan 100 kali pertandingan bersama dengan Sang Evil dan juga 2 manusia bajingan itu. Wonwi pun mengatakan, meski kelihatannya kami sedang berlatih, akan tetapi yang aku rasakan kami hanya dipukuli oleh si tua bangka itu. Melihat reaksi kedua warrior itu, mereka bukanlah apa-apa dibandingkan yang aku alami saat dilatih oleh Sang Evil. Kemudian Wonwi bersiap saat melihat kedua warrior itu telah memberi kode akan menyerangnya secara bersamaan. Benar saja Wonwi menyadari jika mereka telah menyerangnya dengan formasi yang berbeda. Pertarungan pun kembali dimulai. Terlihat Daijung langsung menebaskan pedangnya tepat mengarah kepada Wonwi. Akan tetapi secepat apapun serangannya, tetap saja ia tidak mampu untuk melukai tubuh Wonwi. Mereka mulai menggunakan teknik berpedang yang lebih serius. Kau bisa menggunakan tekanan yang kuat untuk bereaksi terhadap dorongan yang kuat. Namun bagaimana jika itu adalah teknik berpedang yang lembut? Apa yang akan kau lakukan? Dengan menggunakan teknik berpedang tebasan vertikal aliran kosong, dengan sangat cepat Wonwi pun langsung menyerang balik. Dengan menahan serangan Wonwi sambil tertawa ia berkata, kau memang hebat dalam seni bela diri berpedang. Namun tetap saja kau seorang bocah. Rupanya ia dengan sengaja untuk memancing Wonwi agar terfokus kepadanya. Dan di saat ia sedang lengah, terlihat Hoyun mencoba untuk menebasnya dari arah belakang.
Akan tetapi belum sempat ia melancarkan serangan itu, ia begitu terkejut saat melihat sebuah belati telah menancap di kakinya. Ternyata meski Wonwi tidak melihat pergerakan dari sisi butanya, meski demikian ia masih bisa mengetahui pergerakan dari warrior itu. Wonwi pun bersiap dengan teknik berpedang luminous tertingkat 4 yang sudah ditingkatkan untuk menyerang Daijung. Teknik itu ia namakan sebagai tarian angin cakar naga. Benar saja, setelah terkena serangan itu, ia pun langsung tersungkur dan kesakitan. Di sisi yang lain, Hoyun tidak bisa melihat apapun karena hembusan angin akibat serangan Wonwi telah menutupi pandangannya. Terlihat Wonwi yang melompat keluar dari pusaran angin itu untuk menyerang Hoyun dengan pedang yang ada di tangannya. Dengan tatapan mata yang tajam, ia pun menggunakan teknik berpedang luminous tertingkat 5 yang bernama teknik membelah meteor. Hoyun yang menyadari itu, ia pun langsung bersiap untuk menahan serangan Wonwi yang mengarah kepadanya. Seketika, pedang mereka pun langsung beradu dengan sangat kuat. Meski Hoyun berusaha sekuat tenaga menahan serangan Wonwi, akan tetapi pedangnya pun langsung terbelah menjadi 2 bagian. Kemudian ia sangat terkejut ketika melihat kilauan pedang Wonwi telah berhenti tepat di hadapan wajahnya. Lalu Wonwi mengatakan kepadanya untuk menghentikan pendarahannya dan melepaskan belati yang telah menancap di kakinya itu. Sambil tersenyum, Hoyun mengatakan, "Kami sudah mengaku kalah meski tubuhmu sekecil ini, tapi kau memang sangat layak untuk menjadi seorang kapten." Terlihat para kadet begitu bersemangat saat mendengar jika Wonwi telah memenangi pertarungan itu hanya dengan beberapa gerakan saja. Melihat kemenangan telak Wonwi, Komandan Gusang Wong berpikir dia telah melampaui ekspektasiku. Sang Evil sangat terkenal dengan bertarung menggunakan tinjunya. Oleh karena itu, ketika Wonwi yang mengatakan jika ia akan menggunakan sebuah pedang, aku berpikir kalau ini adalah peluang emas bagiku. Di sisi yang lain, Hanbika berkata di dalam hatinya, ini hanyalah setengah tahun setelah dantiannya disembuhkan oleh sang dokter. Sudah pasti akan sangat sulit untuk menghadapi serangan kombinasi dari master bela diri kelas atas hanya dengan latihan selama 6 bulan. Tapi bagaimana ia bisa melakukan itu? Apa sang Evil juga ahli dalam menggunakan seni bela diri berpedang? Tapi itu sangat mustahil karena aku mengetahui seni bela diri andalannya adalah dengan meningkatkan kapasitas energi, lalu memaksimalkan energi internal dan eksternalnya secara bersamaan. Tapi teknik berpedang yang Wonwi gunakan dipenuhi dengan konsep seni bela diri tingkat lanjut. Itu bukanlah seni bela diri yang diciptakan oleh sang Evil. Aku yakin itu adalah teknik berpedang yang telah diciptakan oleh seorang pendekar pedang yang setingkat dengan Grandmaster. Kemudian terlihat sang Evil begitu puas sambil memperhatikan. Ia bergumam, bocah ini perkembangannya cukup bagus. Ini seperti aku melihat Hojang Dai telah hidup kembali. Di sisi yang lain, terdengar Yehwa yang mengatakan jika ia akan mengambil ujian kapten itu juga. Ia begitu percaya diri karena selama 6 bulan ini ia telah berlatih dengan sangat keras berkat bimbingan dari Bluestar ke-6. Saya akan melindungi harga diri Anda dan memastikan untuk memenangkan pertarungan ini, dan saya yakin akan mendapatkan hak menjadi seorang kapten. Namun Hanbika yang mendengar itu, ia begitu ragu apakah muridnya ini mampu melewati ujian itu setelah melihat hasil dari pertandingan Wonwi. Benar saja apa yang ia katakan tidak seperti yang ia harapkan. Ia telah kembali dengan sebuah kegagalan. Ia kalah dengan sangat telak. Bahkan ia dikalahkan hanya dengan kurang dari 30 gerakan saja. Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.